Baik, di sini saya akan memaparkan untuk PDD UKT-PT tentang unsur pengajaran begitu ya. Saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar manajemen. Baik, untuk deskripsi mata kuliah, bahwa mata kuliah pengantar manajemen ini mempunyai tujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan manajemen secara komprehensif, holistik, gitu ya, terpadu, sehingga mahasiswa mempunyai pola pikir dan juga pola tindak yang up to date bagi pengembangan dan pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan di bidang organisasi, baik itu organisasi pemerintah, swasta, ataupun bisnis, seperti itu. Nah, mata kuliah ini disampaikan pada semester pertama, semester 1, karena ini merupakan pengantar dari mata kuliah bidang manajemen yang lain gitu ya. Kemudian untuk bobotnya sendiri ini ada 3 SKS dengan alokasi waktu 150 menit dalam satu kali pertemuan gitu ya. Karena memang pertemuan ini dilakukan 1 minggu 1 kali. Adapun capaian dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu memahami konsep manajemen secara fungsional, menjelaskan tipe-tipe manajemen secara hierarkis serta keahlian manajerial yang diperlukan. Mahasiswa juga diharapkan bisa memahami konsep manajemen konflik dan pengelolaannya serta memahami tentang peran komunikasi di dalam organisasi. Nah, adapun materi kuliah ini ada 14 kali pertemuan dalam satu semester untuk mata kuliah ini. Kemudian untuk pokok bahasanya ada 12, ada dua pokok bahasan yang ditempuh atau disampaikan selama 2 kali pertemuan, sehingga total pertemuan ini ada 14 kali pertemuan gitu ya. Kemudian untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa itu memang kita menggunakan sinkron dan asinkron begitu ya, dilakukan secara sinkron dan asinkron karena kita selama 2 tahun terakhir ini ada pada masa pandemi yang mana untuk proses pembelajaran masih dilakukan secara online atau daring. Untuk pembelajaran secara sinkron kita melakukan dengan menggunakan media Zoom ataupun Google Meet. Kemudian untuk asinkron kita melakukannya melalui media WhatsApp group karena kita setiap mata kuliah mempunyai WhatsApp group sendiri. Kemudian ada menggunakan LMS kampus yaitu dengan Siato dan juga YouTube. Penyampaian materi secara sinkron ataupun asinkron ini dilakukan dengan melalui beberapa media. Hal tersebut dilakukan agar interaksi antara saya di sini sebagai dosen dengan mahasiswa itu agar terjadi akan berjalan secara efektif gitu ya, agar interaksinya tetap berjalan secara efektif. Kemudian juga ada mahasiswa juga aktif dan komunikatif selama proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah sistem pembelajaran. Nah, untuk menciptakan, untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif, komunikatif, dan juga bermakna, maka saya menggunakan metode kontekstual teaching and learning, kemudian ada diskusi dan studi kasus. Pemilihan metode tersebut dengan berdasarkan bahwa materi yang disampaikan, apabila materi yang disampaikan itu adalah berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh mahasiswa, itu mahasiswa akan lebih mudah memahaminya. Kemudian ini akan menjadi pembelajaran yang bermakna, karena yang mereka pelajari, yang mereka terima itu adalah sesuai dengan pengalaman atau bisa direlate-kan dengan pengalaman dan pengetahuan mereka. Kemudian untuk sistem penilaian ini kita sepakati ya dengan mahasiswa pada awal pertemuan pertama di kontrak kuliah kita membuat kesepakatan. Di antara kesepakatan itu adalah untuk sistem penilaian. Jadi untuk mata kuliah pengantar manajemen ini sistem penilaiannya itu ada 4 komponen. Yang pertama ada penugasan individu dan kelompok, kemudian ada UTS, UAS, dan tentu kehadiran di sini juga mempunyai bobot penilaian karena tentu mahasiswa yang mempunyai fokus untuk
kehadiran untuk selalu hadir dalam setiap pertemuan itu perlu kita apresiasi dan kita beri nilai di sana. Nah, itu terkait dengan pengajaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.